Saya lihat celinguk-celinguk, saya ngeliat di atas kayu gelondongan kan banyak kayunya bang. Di belakang mesin itu udah ngantri nih yang mau dimasukin yang mana aja deket keren. Saya ngeliat dari bawah ke atas sumber suara, saya ngeliat ke atas ada kakek-kakek. Yes, kakek-kakek jenggotnya panjang, kepalanya doang tapi ini di kayu. Nah kepalanya di sini nih bang. Saya nggak ngeliat badannya ya. Kayak ngintip berarti? Iya, dia ngelototin saya, mukanya itu gosong bang. Ada suara gede dari ruangan samping saya kerja bang. Duar gede banget, tiba-tiba rame, saya datang. Saya ngelihat hal yang di luar nalar. Teman kerja saya ya, anggaplah ini teman-teman kerja kita lah ya. Teman kerja saya ketimpa kayu gelondongan kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sobat tengah malam? Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Syahputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di pabrik kayu. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Olo ini. Halo Bang. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Oke Bang, ini kerja di pabrik kayu Bang. Iya. Di tahun berapa nih Bang? Di tahun 2011 Bang. 2011. Oke. Nah, ini berapa lama kerja Bang? Saya kerja 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Ya. Oke. Harusnya lanjut, tapi ada plot twist yang nanti saya ceritain. Oke, berarti ada sebabnya Bang, ya, kenapa betul. milih untuk keluar nih. Betul Bang. Oke, ini kan pabrik bisa dibilang horor Bang ya. Ini di daerah mana Bang? Di daerah Jawa Barat Bang. Jawa Barat. Oke, Jawa Barat luas Bang ya. Iya. Kita nggak mau spill daerah lengkapnya lah. Karena kita nggak mau juga nanti ada pabrik kayu ini yang merasa nih di ceritanya Bang. Karena di sini bisa dibilang ada korban yang meninggal ya Bang ya. Iya. Jadi nanti sobat tengah malam ya simpulin sendirilah, entah ini ngelakuin pesugihan atau tumbal atau emang beneran kecelakaan kerja ya. Iya. Oke Bang, ini kan banyak nih Bang ya, karyawan-karyawan lah bisa dibilang. Banyak. Itu banyak juga Bang yang yang ngalamin kejadian horor. Kejadian horor itu pasti semua ngerasain dan ngalamin Bang. Ngalamin juga. Pasti. Jadi nggak cuma abang doang nih ya. Iya. Nah yang namanya pabrik banyak yang kerja Bang ya. Iya. Hampir semua ngalamin berarti itu. Hampir semua ngalamin Bang. Oke, berarti ini bisa dibilang pabrik serem banget nih Bang. Serem Bang. Oke. Akhirnya. Awalnya saya Awalnya biasa aja. biasa aja. Nggak ada nih. Dan akhirnya ketahuan nih, oh ternyata pabrik ini seserem ini dan sampai makan korban. Yes, betul Bang. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran nih sama ceritanya Bang Oloy, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, langsung aja Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana ceritanya Bang? Aku mulai masuk kerja di salah satu pabrik kayu itu dapat referensi pada saat itu aku masih nganggur tuh Bang. Tapi sudah pernah kerja, akhirnya putus kontrak, biasalah. Ada kontrak-kontrak yang nggak dilanjutin. Iya. Dapatlah teman aku referensi, bro, ada kerjaan nggak? Aku mau kerja nih lagi nganggur. Oh ada nih, tapi jadi QC. Nah pada saat itu aku belum pernah jadi QC kan Bang. Oke. Kayak aku tanya belum jadi QC, ya udah nggak apa-apa di training dulu, aman nggak? Aman, ya udah aku ajuin tuh ke teman aku, direferensiin, masuklah aku. Alhamdulillah ya kan dari sekian banyak pelamar katanya aku salah satu kandidat yang masuk walaupun belum ada pengalaman. Oke, singkat cerita masuk di situ melalui teman aku, akhirnya aku diterima untuk training pertama. Oke. 3 bulan awal ya. Untuk masuknya itu dari jam 4 sampai jam 5 subuh. Siang nggak ada aktivitas di pabrik itu. Jam 4 sore? Iya, ada 2 shift. Jadi dari jam 4 sampai jam 1, dari jam 4 sampai jam 1 sama jam 10 sampai jam 5. Oh iya. Terus 2 shift tuh Bang. Jadi ada di tengah-tengah antara jam 10 sampai jam 1 itu ada 4 orang yang masuk. Oh, iya. Oke. Di training gimana cara ngecek kayu. Kayunya nih bukan kayu biasa loh Bang. Kayu yang segede-gede mobil.
Oh, kayu gelondongan gitu. Iya, betul. Kaget juga kan lah. Kayu, saya ngeliatnya aja begini nih. Baru satu kayu tuh kan. Oh gini, coba aku ikutin caranya gimana. Oh, pada prosesnya adalah kayu yang masih ada kulitnya, tanpa ranting-ranting masuk ke gudang samping. Aku di gudang sebelahnya. Itu untuk QC. Nah, oke, pekerja-pekerja lain di situ pada saat kulit sudah dikupas, dinaikin ke kren, ke mesin potong yang potongannya segede segede pintu ya kan, potong, kupas berbentuk kotak, naik ke konveyor ke area saya nih. Denahnya gitu nih kalau sistem kerjanya. Pada saat belok ke saya suruh cek kayunya nih bang, yang ada seratnya kebuka itu berarti nggak lolos. Kalau yang benar-benar full kayunya tanpa rusak sedikit pun itu berarti lolos. Nah itu saya bagiannya kayak gitu. 3 bulan saya di training, masuk seperti biasa, nggak ada apa-apa bang, aman. Saya orangnya cuek tuh kalau tempat-tempat kayak gitu kata security, bro jangan ke situ ya, bro jangan ke situ. Kata saya kok banyak larangan nih di pabrik ini, apaan sih kata saya. Wah udah santai aja saya masuk. Akhirnya 3 bulan saya tanda tangan kontrak bang, karyawan kontrak di situ selama 6 bulan. Oke, kita lanjutin seperti biasa, masuk jam 4 sampai jam 1 pulang. Itu hari biasa tuh saya kayak gitu. Baru saya mau cerita denah tentang pabrik ini nih bang. Boleh. Oke, pabriknya itu ada di daerah Jawa Barat, ada gerbang di depan. Di sebelah sini ada office. Office-nya tua nih bang. Bentuknya dibilang lusuh apa kumuh enggak sih. Cuma warna putihnya udah coklat tua si tembok itu. Di belakangnya ada gudang besar, kosong, nggak tahu buat apa, saya nggak tahu. Tapi pintunya kebuka, nggak ada pintunya tuh. Sampingnya kita bilang ada truk kodok lah ya, truk buaya zaman dulu. Iya. Truk buaya zaman dulu yang sudah tidak dioperasikan lagi. Pintunya sedikit kebuka, garasi ya berarti ya, kebuka, kacanya kelihatan itu coklat, tapi bisa tembus. Kusam. Baru kita ke kanan, nah itulah pabrik saya. Dan ada satu mes lagi di sini, di belakangnya ada beberapa bangunan kosong yang saya nggak tahu fungsinya apa. Di samping sini ada satu bangunan tingkat bang, kotak bentuknya unik nih, kotak tangga, habis itu di atasnya ada rayapan pohon beringin gede. Ini aneh nih, pada saat saya sering masuk ke pabrik itu kan, jangan ke sana, jangan ke sini, kata security. Saya pada saat istirahat orangnya penasaran bang. Jalanlah saya ke sana, jalanlah saya ke belakang sambil inilah nyebat bahasanya lah gitu kan. Ke atas, itu di ruangan atas yang banyak pohon beringin dan lantainya debu semua, ada sesajen bang. Oke, di ruang situ? Iya, saya nggak tahu nih kan apakah tradisi zaman dulu apa bagaimana kan, nggak ngerti juga. Kalau setahu saya orang Jawa, orang tua saya dulu kalau misalkan mau panen apa pakai sesajen tuh. Ya. Kalau mau panen, cuma kan ini di pabrik, aneh juga kan. Oke, singkat cerita, saya kerja lagi, jam 12:30, semua lagi pada istirahat, teman-teman saya ganti shift, yang sebelah juga setahu saya lagi kosong, karena saya anak baru nih bang, sok rajin, lebih ke biar kerjaan saya nggak keteter nih, karena mereka udah pro semua nih bang, cepat kerja kan. Saya cek-cekin, yang ini nggak lolos, yang ini lolos, yang ini nggak lolos. Di samping saya, di ruangan samping ada mesin bunyi bang. Masih produksi, setahu saya lagi pada istirahat nih. Suara apa nih? Ya kan? Jalanlah saya, penasaran juga tuh, kepo, penasaran ke situ. Saya lihat mesinnya hidup, nggak ada orang. Jalan tuh saya matiin dong. Das kan ada tombol emergency buat matiin tuh. Karena kalau misalkan dilanjut pasti berantakan. Kayu jalan sendiri masih belum aneh. Ini mesin motong? Mesin potong bang, mesin potong, dia bagian ngupas kulit yang biar kotak itu loh. Iya. Tapi jalan nggak ada operatornya kan, bingung kan. Mau ngadu ke teman pun juga pada istirahat. Setahu saya inisiatifnya saya matiin das. Saya jalan tiba-tiba ada suara kiki. Tuh, saya mau keluar tuh. Ini pertama kali nih saya dapat gangguan di pabrik itu. Kik. Saya lihat celinguk-celinguk, saya ngeliat di atas kayu gelondongan ini kan banyak kayunya bang. Di belakang mesin itu udah ngantri nih yang mau dimasukin yang mana aja deket kren. Saya ngeliat dari bawah ke atas sumber suara, saya ngeliat ke atas ada kakek-kakek bang.
Yes, kakek-kakek jenggotnya panjang, kepalanya doang tapi ini di kayu. Nah, kepalanya di sini nih bang. Saya nggak ngeliat badannya ya. Kayak ngintip berarti? Iya, dia ngelototin saya, mukanya itu gosong bang. Matanya merah, gosong, kakek-kakek jenggotnya panjang, cuma gitu tuh. Saya liatin, nggak gerak, saya nggak bisa gerak. Tiba-tiba beberapa menit kemudian, saya langsung astagfirullahaladzim, kabur saya bang. Kabur di depan saya itu ada pos security yang jaga. Nah saya emang suka curhat sama dia karena kan encing itu panggilan encing lah ya, encing C lah. Encing C suka bilang jangan suka kesini, jangan suka kesini. Akhirnya saya beraniin, cing, maaf cing, barusan saya ke ruangan sebelah, mesinnya hidup sendiri. Kan aku bilang, makanya kalau istirahat aja, nggak usah so rajin lo, digituin kan. Iya cing, emang lihat apa lo? Kakek-kakek ya, digituin bang. Oh tahu dia? Tahu bang, nah si encing ini adalah dedengkot di pabrik itu bang. Kenapa dia suka ngelarang saya jangan kesini, jangan sono, supaya nggak ketemu sama yang sering dia temuin. Oke, saya dapat gangguan pertama di situ. Akhirnya saya istirahat, nggak mau ikut-ikutan sok rajin. Akhirnya duduk, ada teriakan bang. Di jam dan waktu yang berdekatan. Setelah saya ketemu si kakek-kakek itu, ada teriakan, wah cewek. Duduk, si encing langsung ke mes. Nah suaranya sumber suara dari mes. Saya lupa tadi setelah tikung, ada satu mes kayu di sini bang. 2 lantai, yang di lantai 2 nggak ada yang pernah mau ngisi. Nggak ada yang mau istirahat di atas. Karena ada kayu tua di atas yang nembus ke mes itu. Serem lah, saya juga pada saat kesono ngikutin si Cing, penasaran kan, kenapa Cing? Nggak taunya ada OB cewek. Satu OB cewek itu tugasnya untuk bersih-bersih ruangan semua area situ kan, karena satu kesurupan bang. Oh, kesurupan. Ya, di malam itu seingat saya malam Selasa Kliwon. Seingat saya ya, karena kenapa saya tahu, saya lahirnya juga Selasa Kliwon. Oh, okay. Jadi pas ya? Iya pas ya kan, Selasa Kliwon dia teriak, masih mau, katanya gitu. Saya nggak tahu apa masih mau kan. Akhirnya singkat cerita kita lanjut kerja, itu diurusin sama Encing C. Selesai pulang ternyata udah lemas, udah tiduran, udah nggak kesurupan bang. Saya nggak tahu ceritanya kelanjutannya gimana, cuma saya dengar masih mau aja tuh. Oke, pulang. Saya kan dikit-dikit suka curhat sama istri nih bang. Aku bilang, Bun tadi di pabrik begini. Oh yang bener ya, kamu kan nggak percayaan gitu-gitu. Emang nggak percaya tapi aku ngalamin. Ya udah hati-hati, besoknya kerja lagi nih bang. Besok singkat cerita ada gangguan lagi. Yang saya bilang tadi truk tua nih bang, pas baru masuk ke kantor, masuk pabrik, itu kebuka. Malam-malam saya lagi masuk shift jam 10, dari jam 10 sampai jam 5 ya. Shift jam 10 masuk, kosong, masih aman. Orang pada kerja seperti biasanya. Di jam 2:30 saya sempat keluar istirahat sebentar sama tim saya, bilang bentar ya, mau ini dulu, saya emang orangnya dikit-dikit asem ya kan. Nah, Cing, kemana lo gitu. Biasa Cing, ngerokok gitu. Saya jalan tuh ke arah truk tua ini. Dia bilang ngerokok, saya liatin. Di kacanya itu kosong bang, nggak ada apa-apa. Pas saya embusin, saya lihat lagi ada yang duduk di situ bang. Dalam mobil? Iya. Cewek Belanda. Oke, Belanda. Ya, noni Belanda lah, anggaplah noni Belanda. Mukanya gosong juga bang. Gila. Saya nggak tahu nih kenapa pada gosong kan. Ya, saya biasa lah, saya langsung terpaku kayak patung. Waduh, apaan? Gitu kan dalam hati. Wah, nunduk saya bang. Nunduk, saya cabut rokok baru separuh kali. Cabut. Mukanya udah pucet, saya lanjutin kerja aja lah. Nggak usah cerita-cerita gitu, saya simpen. Pada saat udah selesai shift, jalan saya keluar dipanggil sama Cing C. Ini saya, Loy, sini. Ya Cing, kenapa lo tadi pucet abis ngerokok? Gua ngelihat muka lo tadi. Dia masih nunduk. Ya Cing, tadi di truk saya ngelihat cewek Belanda. Tuh kan, gua bilang, emang bandel sayanya ya. Tuh kan gua bilang dia kan orang asli situ tuh. Jangan kemana-mana, udah di sini mah tempatnya, yang harusnya lo kerjain. Yang gua larang lo jangan datangin, jangan lo paksa untuk samperin. Oke, diam.
Udah mulai nih bang, saya orang skeptis nggak percaya, tapi 2 kali udah ketemu, siapa yang nggak kendor ya mentalnya ya. Bener-bener. Lanjut, singkat cerita, 6 bulan berjalan, nggak di 8 bulan, kerja seperti biasa, semuanya tetap bekerja, normal, tidak ada gangguan. Saya ngerasa, udah kali mungkin nggak ada gangguan lagi. Ada suara gede dari ruangan samping saya kerja bang. Duar! Itu ruangan apa itu kalau boleh tahu? Ruangan kayu yang mau dikupas. Oke. Yang saya matiin emergency itunya. Duar gede banget, tiba-tiba rame, saya datang bang. Sama teman saya, kita stop juga lah gitu kan, takutnya ada kecelakaan kerja yang nggak bisa dilanjutin, kita ke situ. Saya ngelihat hal yang di luar nalar bang. Teman kerja saya ya, anggaplah ini teman-teman kerja kita lah ya, teman kerja saya ketimpa kayu gelondongan kepalanya bang. Yang gede banget itu? Iya. Gila. Itu badan, nih kepala nih kena tikungan siku nih. Das, ini keluar semua isinya tuh. Kepalanya? Iya. Gila. Ya. Lemes saya lemes-lemesnya tuh bang. Aduh gila. Anjir resiko ya kerja di tempat kayu ya, pikir saya kan pabrik. Oke lah, saya anggap, saya tanya ke teman-teman, kenapa bro? Nggak tahu, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kayu jatuh, kayu segede itu bisa jatuh, siapa yang dorong bang? Iya nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Dia jatuh dari level 3 kalau nggak salah, terus dia di bawah, puk gitu. Lindung banget. Oke, singkat cerita, saya mau ke tempat Cingce seperti biasa nih, dikit-dikit nanya, dikit-dikit lapor ya kan. Saya mau duduk, tiba-tiba kepala gudangnya nih datang ke lokasi yang kepalanya pecah itu kan. Ngomong, ada beberapa asistennya dia, saya nggak kenal namanya, tapi sering riwa-riwi daerah situ. Dia nyuruh anak buahnya lagi untuk ke belakang. Nah di belakang itu ada beberapa rumah, bukan rumah-rumah, bangunan-bangunan kosong bang. Saya belum sempat explore, jalan-jalan ke situ. Karena kan kepo saya baru ke bangunan 2 tingkat yang ada akarnya sama yang ada truk tua. Iya. Oke, situ balik-balik bawa kurung batang bang. Keranda. Iya. Di pabrik ada keranda sih, aneh nggak? Tapi nggak ada ambulan. Nggak ada. Loh. Ada keranda, tuku, saya liatin kan lewat dari sini, set, masuk ke ruangan situ, saya liatin keranda. Masa mereka udah ready keranda? Bener nggak sih bang? Logis nggak sih? Enggak juga sih. Nggak logis kan? Loh, pabrik punya keranda nih, keren. Ya nggak keren sih, maksudnya aneh aja gitu kan. Set, dibersihin tuh bang, diangkat jasad teman kerja saya dibawa ke office-nya PT, dibersihin. Yuk lanjut kerja lagi teman-teman. Kata kepala pabriknya kayak gitu. Kayak nggak terjadi apa-apa. Kayak nggak terjadi apa-apa. Gila. Lah, saya juga, Cing, ini bener Cing, lanjut kerja Cing, ada kejadian kayak gini, saya bilang. Ya emang begitu. Lah, saya dengarnya emang begitu. Apa aja jangan, pikiran saya, ada kejadian kayak gini sering kali ya. Iya. Sering. Oke. Nah, lanjut. Dengan berat hati saya coba kerjain tugas saya, walaupun aku lemes. Siapa sih yang ngelihat begitu nggak lemes bang? Benar, iya. Saya lanjutin kerja, pulang lah. Saya keesokan seperti biasa saya lanjutin masuk ke 1 tahun saya udah bekerja di situ bang. Dengan gangguan-gangguan yang saya cerita itu bukan sekali 2 kali, ternyata saya ngelihat. Udah beberapa kali, cuma ya udahlah. Pamit saya nggak ganggu, saya bahasanya gitu aja. Karena kan saya mau keluar dari pabrik ini juga mau cari kerja apa lagi. Benar. Nyari kerja susah gitu kan. Ya saya suka cerita sedikit-sedikit lah kejadian aneh ke istri. Di 1 tahun itu akhirnya saya udah mulai biasa. Mungkin udah mulai beradaptasi nih sama gangguan-gangguan kayak gitu. Sedar bunyi, nggak sekenceng yang sebelumnya. Dar. Itu bang, saya keluar lagi nih seperti biasa lah, ada kejadian pasti kita emergency stop buat pabrik, wajib, itu SOP. Set, teman kerja saya tangannya putus bang. Putus, kena mesin potong yang segede roda transformer. Das gitu.
Waduh, gila. Aduh, kok serem banget nih kerja sini. Udah saya logis sih. Itu berpikir mungkin kelalaian dia bekerja, akhirnya putus. Oke. Dari kejadian itu, ownernya bukan owner ya, kepala pabrik. Kita bilangnya kepala pabrik, langsung ngambil si tangan itu, dipegang bang tangannya bang. Teman saya juga dibawa ke office. Nah di situ mungkin ada penyembuhan atau nelpon ke medical check up, ke rumah sakit untuk ditanganin. Singkat cerita dia nggak masuk udah dari tangannya itu, karena kan kecelakaan kerja ya, saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Sudah lanjut cerita, kita lanjut kerja. Istirahat tiba di jam 1:30 malam. Saya keluar kayak biasa, Cing, ngerokok ya. Oke, jangan kemana-mana lu. Nggak tahu kenapa, saya belok pinggir pos nih, ke belakang pabrik. Belakang pabrik yang saya bilang ada bangunan-bangunan kosong. Aneh itu, yang tempat keluarnya keranda. Kok sepi. Ada 2 bangunan di sini, ada lorong buat masukin kayak tempat masukin makan gitu, kayak penjara bang. Kayak penjara kan, kebuka sedikit tuh. Penasaran, saya samperin, saya bengkek dikit kebuka. Saya intip ke dalam tuh, ada kerandanya di situ. Yang saya lihat. Dan saya sapu nih ruangan pakai mata, saya lihat ke belakang ada mesin tik tua, ada lemari-lemari arsip zaman Belanda. Di situ saya sapu, ada suara di belakang saya. Oke, saya udah sambil ngerokok, mau saya kabur, saya nggak mau ngeliat bang, suaranya di belakang persis banget nih. Lari, ada yang nahan tangan saya bang. Dipegang. Diremes, masih ada bekas ini bang. Nih 1, 2, 3, 4. Nah kalau ini mah kemarin kecakar, beda ini. Tuh. Saya lari nggak bisa lari bang. Nggak bisa lari, namanya diginiin. Oh, dicakar. Iya, diginiin mau lari nggak bisa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa nih? Terus lepas. Akhirnya saya sampai posnya Cingce, saya kasih lihat berdarah. Sampai berdarah ya? Berdarah, keluar darahnya lah gitu. Akhirnya pulang saya, tiba-tiba seminggu kemudian saya sakit tuh. Pikir saya mungkin bukan karena ini, apakah capaian kerja apa segala macam. Saya izin setahun tuh ya, udah setahun. Saya ke dokter bang, ke klinik, ke dokter. Udah saya coba nggak sembuh tangan saya. Coba lagi, badan saya setiap maghrib menggigil, hari terang normal. Setiap maghrib menggigil. Istri saya sampai bingung, kamu sakit apa sih ya? Nggak tahu. Orang tiba-tiba langsung begini pulang dari pabrik yang cakar ini nih, saya bilang gitu kan. Akhirnya udah jalan sebulan saya berobat nggak sembuh-sembuh bang. Istri punya ide buat bawa ke orang pintar di daerah Tangerang. Ke situ saya dicek, belum ngomong apa-apa. Istri saya cuma bilang, ini suami saya sakit. Pasti ke tempat yang nggak semestinya didatangi. Ditembak gitu saya. Saya dengernya, aduh, iya lagi. Tempat saya yang dicakar tuh kan. Itu kamu harus hati-hati katanya. Karena tempat kamu itu bakal minta tumbal. Kata si AA ini. Si orang pintar ini bisa dibilang lah ya. Iya. Ini cuma nebak tembakan tepat sih. Emang tempatnya nggak boleh datengin. Saya biasa suka jalan-jalan kalau istirahat kan. Penasaran, digituin. Dapat saran dari AA, katanya daripada kamu lanjutin, mendingan kamu keluar. Disuruh keluar. Kamu kesini setiap hari Selasa untuk berobat. Akhirnya saya 3 kali kesana, di 3 minggu itu saya pulang pergi, alhamdulillah sembuh bang. Saya nggak tahu tuh sakitnya sakit apa, orang setiap mau maghrib menggigil. Terus tangannya ini nggak sembuh-sembuh nih, lukanya nih udah dipakein obat merah segala macem, diperban, tetap nggak sembuh gitu kan. Keluarin darah terus. Iya, ada nanahnya juga. Ada nanahnya karena ini bengkak perih gitu kan. Pada saat siang nggak keluar, pada saat maghrib keluar gitu. Aneh ya berarti ya? Aneh. Badan menggigil terus kan. Oke. Akhirnya di minggu ketiga, alhamdulillah saya udah enakan. Masuk itu udah 1 tahun 2 bulan. Akhirnya
bulan ketiganya saya ke sana untuk bilang saya nggak bisa lanjut. Karena kan dengar kata AA nih, saya nggak percaya sebenarnya, masa iya sih gara-gara begitu sampai se-ekstrim itu. Plot twistnya adalah kata AA, pabrik itu mau minta tumbal lagi. Tumbal lagi? Iya. Oke, iya. Saya berpikir daripada saya kenapa-napa, ya kan, dengan saya enggak. Keluarlah saya dari situ di setahun 3 bulan. Yang OB ini bang, ternyata OB ini saya ada lupa cerita nih bang. Kejadiannya itu pada saat saya ngelihat yang kepalanya pecah. Pada saat itu saya duduk kan, teriak, mau lagi. Itu dari maghrib bang, ternyata dia kesurupannya. Dan baru keluar pas azan subuh. Oke, lama banget berarti. Ya, saya punya sebenarnya videonya nih di drive saya, cuma saya lupa dari kemarin saya nyari nggak ketemu-temu. Udah lama juga ya. Iya, kalau ada enak buat di footage gitu kan. Di situ dia teriak mau lagi. Akhirnya keluar di maghrib, di subuh. Dan di percakapan itu kata Cing Ce cerita katanya dia mau minta lagi. Minta lagi adalah berarti meminta selain yang kepalanya pecah. Entah gimana kondisi kecelakaannya gimana atau ngambilnya dari mana juga saya nggak tahu. Oke, singkat cerita pada saat Cing Cece cerita sama saya, ada beberapa cerita yang dia sampaikan ke saya nih bang. Singkat cerita bang, setelah saya keluar, alhamdulillah saya udah sembuh, nggak kenapa-napa. Saya sempetin main ke pabrik itu untuk silaturahmi lah, terima kasih sama teman-teman di situ, terlebih Cing Ce yang sering ngasih tahu saya clue-clue jangan ke sini, jangan ke situ, dan ternyata memang setelah saya dengar, sayalah calon korbannya dulu kata si AA. Duduklah saya cerita sedikit-sedikit sama Cing Ce bilang, untung lo keluar, Loy, katanya. Kenapa? Itu ada korban lagi, katanya. Ada korban lagi? Iya. Gila ya. Korbannya kebelah bang. Gila, kebelah dari sini ke sini kata Cing Ce ya. Saya juga nggak tahu gitu karena Cing Ce cerita. Emang lu kenapa bisa sampai sakit? Dia nanya gitu. Kemarin kayak ada yang nyakar saya Cing. Kan Cing lihat pada saat tangan saya berdarah. Iya tuh gue feeling kayaknya emang lu calonnya katanya gitu. Nah diceritain lah. Saya lumayan duduk lama di situ pada saat silaturahmi. Nih gue kasih tahu ya karena lu udah keluar aja nih. Gue di sini udah dedengkot kata dia gitu kan. Nih dari pabrik lo masuk yang mana yang truk itu sampai ke belakang itu ada ular putih mahkotanya di kepala kata dia gitu. Saya sama cerita, akhirnya cerita tuh, Cing saya pernah ngeliat nih Cing, yang Cing bilang saya pucat. Saya ngeliat noni Belanda itu apaan Cing mukanya gosong. Nih gue kasih tahu kata dia nih. Ini pabrik sebenarnya udah turun temurun dari zaman Belanda kata dia gitu. Kenapa? Di dalam lo ngeliat kakek mukanya gosong, di depan ngeliat noni Belanda mukanya gosong. Di truk itu mereka kebakar. Kebakarnya sebagai apa? Tumbal juga bang, ternyata bang. Gila. Nah mereka punya orang tua nih, si kakek dan noni itu makan tumbalnya mereka. Dan turun temurun katanya, karena si keturunannya habis. Nggak tahu perjanjian apa, kata Cing Ce ini, makanlah korban ke pekerja-pekerja di pabrik. Wah gila. Iya. Itu ceritanya. Nah saya ngerasa, wah alhamdulillah dah berarti saya nggak kenapa-napa nih, masih dilindungin lah. Nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya saya bisa keluar juga dari AA, ngasih tahu ke saya juga makasih. Dari situ saya udah nggak pernah mau bang kerja di pabrik bang. Pabrik manapun? Pabrik manapun, mendingan saya freelance deh. Freelance, jadi ke sono tiba-tiba ada yang aneh saya langsung keluar, jadi nggak usah terikat gitu. Berarti kayak trauma ya? Iya trauma bang. Trauma. Ngelihat. Bisa dibilang ngelihat orang buset kepalanya. Iya. Itu saya di luar nalar aja saya bisa ngeliat di depan langsung, siapa yang nggak kaget gitu kan? Benar. Saya langsung udah trauma, udah nggak mau lagi. Sekarang saya freelance aja bang. Dan untungnya abang nggak ngelihat yang kebelah bang. Iya betul. Kalau ngelihat makin trauma lagi. Oh iya pasti bang. Sampai sekarang aja saya masih ingat kejadiannya. Berarti itu bisa dibilang yang dicakar ya bang ya? Iya. Itu ditandain ya bang itu? Mungkin bang. Mungkin ya. Mungkin. Ditandain kayak semacam lu tumbal selanjutnya. Yes. Dan yang gue tangkap bang ya, kan tadi di 8 bulan bang ya? Iya. Ada yang orang pala. Dan ini
berarti di satu tahun 3 bulan itu udah beda tahun kan bang? Beda tahun bang. Di 8 bulan saya ke situ aja bukan di 1 tahun 3 bulan bang. Sorry, Kan bang. saya udah sempat resign. Oh iya, Di 1 tahun 3 bulan. lebih lagi ya? Iya. Berarti bisa dibilang makan tumbalnya setahun sekali. Yes. 8 bulan pada saat saya ke situ di kemungkinan 1,5 tahun ya. 1,5 tahun, 1 tahun berarti 1 tahun 5 bulan. Udah hampir setahun kan? Dari 8 bulan ke 1 tahun. Mungkin bang. Gila sih. Nah tapi bang, selama kerja pernah ngelihat nggak bang ada orang yang naruh sajen di ruangan sana? Atau ada karyawan bawa sajen atau gimana? Kalau ngelihatnya enggak. Tapi si sajen ini suka kecium ke ruangan saya bang. Oh, bau Bau menyan ya? Menyan ya, dupa menyan ya? Iya, dupa menyan itu sering kecium. Gimana nggak ngeri ya? Iya. Lagi kerja nyium bau gitu? Beberapa. Cuma di malam-malam tertentu bang. Iya. Tapi tahu nggak bang, setiap malam apa sih? Apa pernah merhatiin nggak nih? Enggak, saya nggak merhatiin. Tapi yang pasti sih di malam Jumatnya kan ada di hitungan primbon itu ada Jumat Kliwon, Jumat Wage. Nah, saya yang sering di malam Jumat, cuma Jumat apa nggak tahu. Oke. Iya. Lebih ke situ sih ya, spooky aja. Lagi kerja nyium bau-bau dupa menyan kan. Ngeri juga lah. Maksudnya siapa juga kalau misalnya, soalnya gue punya pengalaman deh bang ya. Tukang gue ngerokoknya menyan. Kadang-kadang lagi kerja itu nyium bau menyan apa nggak tahu tuh rokok tukang gue. Begitu deh bang. Tapi ngeri juga sih kalau begitu sih. Ngeri bang. Ngeri. Traumanya masih sampai sekarang. Tapi nih bang, sebelah kan tadi ada gudang kosong ya. Yang kebuka dan ada mobilnya. Ya. Ini selama kerja 1 tahun 3 bulan itu nggak pernah jadi apa-apa. Maksudnya nggak pernah ditaruh gelondongan kayu. Enggak. Kosong aja. Kosong aja. Buat apa dong itu? Saya kurang tahu tuh bang. Histori dari situ. Kalau dari Cingce katanya itu mobil udah nggak dioperasiin. Karena dulu ya korban 2 tumbal ini si Noni Belanda sama kakek-kakek itu. Kejadian itu diparkirin udah begitu aja. Berarti mobil tua banget dong? Banget. Mobil, ya saya bilangnya mobil buaya ya. Saya nggak tahu maksudnya itu tipe tahun berapa. Yang pasti sih zaman kakek saya lahir udah ada kayaknya tuh. Masalahnya ini kan Noni Belanda loh. Kalau misalnya yang tumbalnya Noni Belanda kan buset udah dari zaman penjajahan iya kan. Buset, berarti ini pabrik kayu tua banget. Dan yang ruangan yang lu intip bang ya, yang ada mesin tik tua, apa namanya itu? Keranda di dalam situ. Keranda, jadi ada 2 ruangan dia bang. Kerandanya di sebelah sininya ada tembok separuh nih. Nah itulah mesin tik, terus lemari arsip, arsip. Betul. Dan itu juga nggak selama kerja nggak pernah ngeliat ada orang masuk situ. Nggak pernah. Karena setahu saya ini digembok terus nih. Gemboknya juga gembok tua bang, gembok. Kerandanya di dalam. Iya. Nah sempat keluar kan pada saat ada kepala. Iya. Saya bingung tuh, mungkin si kepala pabrik ini ya yang punya kuncinya ya. Mungkin. Tapi aneh juga ya. Dan si AA tadi yang dari Tangerang bilang kalau di situ area terlarang. Iya. Maksudnya apa nih? Itu dia tuh. Apa itu ruangan terlarang apa gimana? Iya, cuman kan yang dilihat biasa aja kan? Kalau saya lihat sekelebatan mata sih itu kayaknya spesial juga sih bang. Ya cuman. Ada mesin tik tua, ada ruang arsip. Apakah itu ruang arsip si orang yang pernah dibawa keranda-keranda ini kan saya nggak tahu juga. Juga sih. Tapi maksudnya tapi kesusun rapi bang situ bang. Kenapa tuh? Maksudnya ruangannya rapi. Tapi berdebu. Debunya tebal-tebal banget. Oke, aneh juga kalau mesin tik dipakai kan nggak mungkin berdebu. Iya, betul. Berarti di sini banyak nih misterinya bang ya. Iya. Kayak ruangan kosong di belakang itu untuk apa? Bener bang. Tapi sampai sekarang juga nggak tahu juga bang. Saya nggak mau tahu deh. Nggak mau tahu. Cukup sampai di situ aja deh. Jadi selama kerja abang di sana cuman bisa dibilang apalah, udah gua kerja aja fokus lah. Kerja, istirahat, jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Gitu. Taunya di jalan-jalan itulah sumber masalahnya bang. Dan ini tadi kan ada ruangan 2 lantai yang tempat sajen. Iya. Itu akarnya sampai ke atas. Iya. Akar pohon. Akar pohon beringin. Iya, maksudnya dia ngerambat ke bangunan itu. Iya. Jadi ada jendela di ruangan lantai 2-nya, ada jendela kecil itu keluar ya, masuk ke dalam. Iya. Berarti nah disitulah ada sesajen. Berarti kan tua banget itu ruangan. Iya. Apa bangunan? Sampai akar bisa masuk kan? Iya. Gila sih. Sebenarnya nggak habis pikir sih sama pabrik ini. Iya. Tapi yang punya maksudnya sering datang situ bang. Untuk yang punya saya belum pernah ketemu bang. Cuman kepala pabrik aja ya. Tapi dari cerita Cing Codai pun
Ini pabrik udah turun temurun dari zaman Belanda. Temurun dari zaman Belanda. Sama satu nih Bang, lupa. Ini cukup serem juga ceritanya. Saya jumping ke Cing C lagi. Boleh. Di pabrik depan saya kan ada truk itu yang saya pernah ngelihat noni Belanda. Iya. Nah di sebelahnya kan ada aula kosong tuh Bang. Cing Codai katanya sering denger kejadian-kejadian aneh di situ Bang. Apa tuh? Ngelihat. Jadi kayak ada anak kecil lagi main bola jam 12 malam. Oke. Tak lutuk kata Cing C nih. Dikontrol sama dia. Tiba-tiba si klutuk-klutuk itu kena kakinya nih. Tak gitu. Di center sama dia. Kepala orang Bang katanya. Gila. Itu saya yang bener Cing. Bener Cing. Loy ngapain sih gue bohong kata dia gitu. Untungnya saya nggak nemuin. Nggak nemuin ya? Iya. Nemuin pingsan mungkin ya? Bukan pingsan lagi. Ngibrit Bang saya pasti. Gila sih. Berarti mungkin si Cing C ini ya? Iya. Kalau pengalaman mungkin banyak banget. Banyak banget. Karena ya dia bisa dibilang udah puluhan tahun kali kerja Iya. di situ. Udah tua banget sih Bang. Udah tua banget. Nah sekarang masih ada orang ya? Masih. Masih. Kalau mau suruh datengin bisa saya kabarin coba deh. Boleh. Masih ada saya kontaknya. Boleh. Karena kan dia yang bilang kalau pabrik ini bisa dibilang makan tumbal ya. Iya. Dia yang konfirmasi karena mungkin ya selama puluhan tahun dia kerja di situ banyak kali ya korban-korban yang udah dia tahu. Iya, yang dia pernah alamin. Oh Iya. ini mungkin kalau kita nanya sendiri ke sana dia bisa jelasin kali pernah ada yang kena. ya misalnya, detailnya kayak tadi pala pecah, kepotong. mungkin ada yang potong lagi, Iya. mungkin ya banyak lah pokoknya kejadian-kejadian itu. Karena emang kayunya gede-gede. Betul. Sebenarnya sih, nggak logis juga Bang. Nggak logis. Gimana kayu segede gitu kok bisa jatuh? Ya, itu sih saya yang masih bingung berpikir dengan nalar segede gitu. Siapa yang bisa dorong? Kecuali kren ya, Betul. alat bantu gitu. Kalau udah disusun di atas disusun itu berarti ya kan? Ya, disusun 1, 2, 3 tuh 1, 2, 3 gitu. Kalau disusun begitu kan biasanya kan udah ya nggak bakal jatuh lah bisa dibilang ya. Berat banget. Kecuali kan? ada yang dorong. Iya. Dan ini bisa jatuh dan nimpah seseorang. Tapi itu pabrik sekitarnya area pabrik apa rumah-rumah warga Bang? Jadi areanya begini Bang, si pabrik itu di paling belakang. Jadi masuk ke area rumah-rumah perumahan warga dulu. Oh. Ada beberapa lah, 2 blok lah gitu. Nah di situ saya juga sering ada musola kan di situ. Nah suka di situ ada yang ngeletuk Bang. Dek kerja di sini Dek katanya. Iya Bu, udah berapa lama? Baru 8 bulan loh. Oh, emang nggak pernah ketemu yang aneh-aneh katanya. Kata warga di situ. Saya dengarnya ketemu aneh-aneh lah. Saya udah ketemu aneh-aneh sih dalam hati. Enggak Bu gitu. Ya hati-hati kalau kerja di situ ya. Kata warga gitu Bang. Siapa yang nggak kaget ya kan? Oh warganya udah tahu nih. Saya yang kerja di situ ngalamin bahaya juga. Udahlah. Gila. Gitu Bang. Berarti banyak warga yang tahu Bang? Banyak Bang. Setahu saya warga sekitar situ tahu. Makanya kalau setiap kita berangkat situ mata-matanya tuh kayak kayak heran gitu ngeliatin, berani kerja di situ. Iya, berani emang nggak digangguin. Warganya soalnya katanya pernah digangguin juga Bang. Dari depan pintu situ kan kelihatan aula, kelihatan tempat garasi truknya. Nah, itu suka seliweran katanya si noni Belanda itu. Berarti sampai warga sekitar juga diteror bisa Iya. bilang ya sama penunggu si pabrik ini. Bener Bang. Nah Bang, satu yang bikin gue penasaran nih Bang. Tadi kan sempat ada yang meninggal kepalanya Bang. Itu nggak ada polisi datang Bang? Nggak itu Bang. Nggak ada. Garis polisi nggak di ini. Terus ambulan juga nggak datang. Buset. Kelanjutan gimananya pun kita nggak tahu nih. Maksudnya dibersihin, diangkat pakai keranda, jenazahnya dibawa ke kantor. Terus kita suruh kerja lagi. Besokannya pun ya silent aja kayak nggak terjadi apa-apa tuh pabrik. Biasanya kan kalau misalnya ada, mohon maaf kecelakaan kerja begitu, kan tutup dulu pabrik. Pasti bang. Jangan beroperasi dulu. Ya. Tapi ini tetap beroperasi seperti nggak terjadi apa-apa dan polisi juga nggak datang. Iya. Dan abang juga nggak tahu kelanjutannya kayak misalnya ini jenazah dikembaliin ke rumah keluarga atau ke rumah sakit itu nggak tahu. Nggak tahu bang. Dan kayak dikasih santunan apa enggak juga nggak tahu ya. Belum, nggak tahu sama sekali sih. Iya sih. Wah gila sih berarti ini pabrik serem banget. Serem bang. Itu selama 1 tahun 3 bulan dan bisa dibilang abang ini hampir jadi tumbal ya. Kalau mungkin saya lanjut 3 bulan lagi saya tuh bang. Bisa jadi. Bisa dan jadi. ini juga menurut dari si AA tadi ya. Iya. AA yang orang pintar itu yang betul, dari yang Tangerang ngobatin itu. saya.
Oke, itu tadi cerita dari Bang Oloy ini. Jadi ini pabrik serem banget Bang. Iya Bang. Gila. Sampai Bang Oloy ini trauma kerja di pabrik lagi Bang. Iya. Berarti dari 15 tahun semenjak itu nggak pernah sama sekali Bang nyentuh Nggak pabrik. pernah saya nyentuh pabrik. Pabrik apapun. Apapun, nggak mau. Mau yang aman-aman pabrik tetap nggak. Enggak. Jadi kerja di pabrik roti juga nggak mau Nggak Bang. mau. Jadi emang gue sendiri berpikir trauma juga sih ngelihat orang kepalanya. Denger ada yang kebelah di situ, apalagi bisa bayangin lah sobat tengah malam buat motong kayu segede gitu tuh butuh pisaunya segede apa. Wah gede banget Bang. Dan ngelihatnya aja kadang-kadang kalau orang awam ngeri Bang. Iya. Ngeri nggak Bang kira-kira pas pertama datang ke situ ngeliat begitu? Pertama ya kaget aja Bang. Ini kayu segede ini, pemotongnya lebih gede daripada Gila, kayunya. bisa dibilang seruangan ini mungkin ya. Nyampe Bang, nyampe. Gila. Dan ada orang kebelah situ dan untuk nggak tahu ceritanya gimana Bang. Cuman Iya. kasih tahu sama Cing Ce doang. Iya. Ada yang kebelah. Betul. Dan kejadian aneh banyak di sini. Tapi cuman di sini masih rumor Bang ya. Iya. Kalau pabrik itu bisa dibilang ya. Kalau ada tumbal berarti kan ada pesugihan. Betul. Itu masih rumor. Tapi pabriknya sekarang masih ada Bang. Pabriknya saya lewat masih ada Bang. Masih ada. Iya. Cuman ya udah nggak usah spill ya Bang. Iya, siap Bang. Siap Bang. Biar sobat tengah malam nebak-nebak sendiri. Yang penting lokasinya di Jawa Barat. Iya, betul. Oke Bang Oloy, thank you banget nih. Saya juga terima kasih Bang. Udah mau sharing pengalaman pribadi yang luar biasa serem nih. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putro pamit undur diri. Bang Oloy juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.